19 Januari 2025 menjadi hari penuh sukacita di langit Gaza. Meskipun Zionis Israel berdalih penundaan gencatan senjata karena Hamas belum merilis nama-nama sandera yang akan dibebaskan. Lalu seperti apa situasi terkini dari Gaza setelah 15 bulan berjuang di tengah genosida Israel? Kita akan membahasnya bersama dengan relawan Mercy, Marisa Noriti langsung dari Gaza, Palestina. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Marisa. Bagaimana situasi terkini di hari kedua gencatan senjata? Ya, selamat pagi Mbak Valeria. Ya, seperti yang kita ketahui, gencatan senjata telah dimulai efektif per kemarin tanggal 19 Januari untuk hari pertama, tahapan pertama dari ceasefire itu sendiri. Dan memang ada beberapa kendala dari pihak Hamas terlambat memberikan list nama dari para sandera yang akan dibebaskan di hari Minggu ini. Akan tetapi kendala itu sendiri diakibatkan oleh drone Israel yang sehari sebelum ceasefire itu tidak pernah berhenti terbang di langit Gaza sehingga mempersulit pihak pejuang Palestina untuk melakukan pembebasan sandera dan berkomunikasi di lapangan. Terkait situasi saat ini setelah pengumuman ceasefire, ya seperti kita ketahui sendiri begitu banyak ekspresi kebahagiaan dari warga Gaza. Mereka berkumpul, merayakan, mengucapkan takbir dan menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Dan banyak dari warga Gaza yang berada di Gaza Selatan, mereka sudah mulai kembali ke tempat tinggal mereka di daerah Rafah ataupun Khan Yunis. Dan untuk yang warga Gaza yang berada di Gaza City juga sudah bergerak menuju Gaza Utara, daerah Beit Lahia ataupun Beit Hanun. Akan tetapi saat ini pergerakan perpindahan warga Gaza belum memungkinkan untuk dari Gaza Selatan ke Gaza Utara ataupun sebaliknya, karena saat ini di Netzarim Corridor itu di daerah Wadi Gaza masih terdapat tentara militer Israel, sehingga untuk mencapai daerah Gaza dari Gaza Selatan ke Gaza Utara harus melewati checkpoint dan sangat tidak aman untuk dilakukan oleh warga Gaza saat ini, sehingga sebagian dari warga Gaza masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Dan terkait suplai logistik dan bantuan kemanusiaan, alhamdulillah per kemarin telah terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah truk yang memasuki Gaza, sudah mencapai ratusan lebih. Akan tetapi saya belum mendapat update ofisial apakah benar telah mencapai 600 seperti yang disepakati dalam framework ceasefire. Seperti itu Mbak Valeria. Ya, Mbak Marisa, per Senin pagi ada pembebasan tahanan Palestina. Bisa digambarkan dan juga diceritakan bagaimana situasi ketika pembebasan tahanan Palestina ini berlangsung? Ya, untuk pembebasan sandera Palestina itu hostage dari pihak pejuang Hamas itu berlangsung di Gaza City tepatnya, dan di Gaza City tepatnya pembebasan sandera berlangsung di tengah keriuhan warga Gaza dalam merayakan kemenangannya. Dan dari pihak Israel juga melakukan pembebasan sandera kurang lebih 90 tahanan yang diprioritaskan, yaitu wanita pada umumnya. Dan pembebasan ini disambut dengan sangat haru oleh warga Gaza, dan tentu saja seperti yang kita ketahui sebelumnya, kondisi yang sangat berbeda antara tahanan sandera perang yang dibebaskan oleh pihak pejuang Palestina dan yang dibebaskan oleh pihak Israel. Biasanya dari pihak Israel mereka mengalami banyak trauma, mengalami siksaan, dan sangat berbeda dengan yang dialami oleh pejuang sandera Israel yang
yang ditahan oleh pejuang Palestina berada dalam keadaan sehat dan terawat. Seperti itu, Mbak. Mbak Marisa, bagaimana kondisi warga sipil yang Anda temui ketika mereka diperbolehkan untuk kembali bertemu dengan keluarga, lalu juga kembali melihat tempat tinggalnya? Ya, ya, saya sempat berdialog dengan tenaga medis yang sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Indonesia. Ya, mereka sangat gembira dengan ceasefire ini, akan tetapi momen yang juga tidak mudah bagi mereka ketika kembali ke tempat tinggal mereka, khususnya di Gaza Utara, Beit Lahia yang saat ini kerusakannya sangat parah, melihat rumah mereka hancur, hanya tinggal puing-puing, dan bahkan mereka mungkin menemukan keluarganya yang masih di bawah reruntuhan dan dalam tidak mendapat pertolongan sama sekali, merupakan momen yang sangat sulit bagi mereka. Akan tetapi kita tahu sendiri bahwa warga Gaza memiliki ketahanan mental yang cukup kuat, resiliensinya luar biasa. Mereka tidak pernah bersedih dalam jangka waktu yang lama. Mereka akan segera bangkit, seperti itu, Mbak Valeria. Setelah gencatan senjata berlangsung selama 2 hari, Mbak Marisa, perubahan apa saja yang paling terasa dibandingkan ketika periode konflik sebelumnya? Iya, memang awal kemarin hari Minggu, itu serangan sudah bisa dibilang menurun, walaupun masih ada yang waktu itu mengakibatkan 19 orang dibunuh oleh Israel dan 35 orang lainnya luka-luka. Akan tetapi per hari ini, mungkin dari kemarin sore, bisa dibilang sudah tidak ada lagi serangan di wilayah Gaza, dan meningkatnya bantuan kemanusiaan dan harga barang di pasar sudah mulai menurun drastis. Seperti itu, Mbak Valeria. Baik, terima kasih relawan Mercy Marisa Noriti dari Gaza, Palestina sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita sama-sama berharap semoga gencatan senjata ini tidak ada pelanggaran komitmen ya, dan seluruh bantuan distribusi logistik semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Mbak Marisa, jaga kesehatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.